Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Pada video kali ini kita akan belajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 4, pelajaran keempat, yaitu tentang bersih itu sehat. Anak-anak, tahukah kalian apa arti bersih dan suci itu? Bagaimana melakukan wudhu yang benar itu? Bagaimana pula melakukan tayamum yang baik dan benar itu? Ayo ikuti pelajaran ini. Insya Allah kalian akan mengetahui dan dapat mempraktikkan tentang cara membersihkan diri dan bersuci yang baik dan benar. Sebelum belajar, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Aku rela Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku, Al-Quran sebagai pedomanku. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikanlah aku pemahaman yang baik. Amin. Berdoa selesai. Selamat belajar. Anak-anak, mari kita simak cerita berikut. Ahmad selalu melakukan wudhu, karena itu wajahnya selalu bersih dan berseri-seri. Ahmad tergolong anak yang rajin mengerjakan sholat. Ahmad sadar agamanya sangat peduli dengan kebersihan. Karena itu, ia selalu menjaga badan, pakaian, alat-alat belajar, dan tempat tinggalnya agar selalu bersih. Bersih itu sehat. Orang yang bersih, insya Allah akan terhindar dari penyakit. Ayo kita mengenal arti bersih dan sehat. Bersih artinya bebas dari kotoran, sedangkan suci artinya bebas dari najis. Najis adalah yang menjadikan terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah, seperti terkena jilatan anjing, darah, kotoran atau tinja, dan air seni atau urin. Najis sudah pasti kotor, tetapi kotor belum tentu najis. Misalnya, kotor terkena tanah, tinta, cat, dan ludah. Bersih atau suci dibagi menjadi dua, yaitu bersih dari hadas dan bersih dari najis. Hadas juga ada dua, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Contoh hadas besar seperti mimpi basah bagi laki-laki dan haid bagi perempuan. Cara menghilangkan hadas besar adalah dengan mandi atau tayamum jika tidak ada air. Hadas kecil seperti buang air seni, buang air besar, dan buang angin menyebabkan batal wudhu. Menghilangkannya dengan cara dicuci dengan air bersih, kemudian melakukan wudhu. Apabila hendak mendirikan ibadah sholat, harus bersih badan, pakaian, dan tempat dari kotoran dan najis. Bersih badan, yaitu badan orang yang akan sholat. Bersih pakaian, yaitu pakaian yang digunakan ketika sholat, dan tempat seluas sejadah yang akan digunakan untuk sholat. Bersih badan, pakaian, dan tempat tidak hanya ketika melaksanakan sholat, akan tetapi harus diartikan ke seluruh kehidupan. Di luar sholat pun, badan kita harus bersih. Bersih pakaian artinya segala sesuatu yang dipakai, seperti baju, celana, peci atau topi, tas, sepatu, bangku, meja, lemari, rumah, dan lain sebagainya. Sedangkan bersih tempat seperti bersih ruang tamu, ruang dapur, tempat tidur, tempat makan, tempat belajar, ruang kelas, tempat bermain, halaman, gudang, dapur, WC atau kamar mandi, dan lain sebagainya. Anggota tubuh kita pun harus bersih setiap hari.
agar tetap sehat dan terhindar dari penyakit. Kita harus merawatnya mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Cara merawat badan kita yaitu mandi 2 kali sehari, mandi secara teratur, memakai sabun mandi dan air bersih, dan keringkan badan dengan handuk setelah mandi. Untuk merawat rambut kita, yaitu dengan cara keramas memakai sampo, sisirlah rambut dengan rapi, dan potong rambut dengan teratur apabila rambut kita telah panjang. Merawat gigi kita, yaitu dengan cara menggosok gigi 2 kali sehari setelah makan dan sebelum tidur, menggosok gigi memakai pasta gigi, dan tidak makan permen terlalu banyak. Untuk merawat mata kita, yaitu membaca di tempat yang terang, menonton televisi tidak terlalu dekat, sering memakan wortel, dan membersihkan kotoran mata dengan air. Untuk merawat hidung kita, yaitu kita harus menutup hidung apabila mencium bau busuk dan membersihkan hidung ketika mandi. Merawat telinga kita, yaitu dengan cara tidak mendengarkan suara terlalu keras, membersihkan telinga dengan kapas secara teratur, dan melindungi lubang telinga dari kemasukan air ketika mandi. Untuk merawat kuku kita, yaitu kita harus memotongnya secara teratur dan membersihkan kotorannya di ujung kuku. Anak-anak, siapa yang tahu bagaimana cara membersihkan najis? Cara membersihkan benda yang terkena najis, baik itu terkena darah, air seni ataupun tinja, yaitu harus menggunakan air mutlak, misalnya air sumur atau air hujan. Caranya, benda yang terkena najis disiram oleh air yang mengalir, bukan benda yang dicelupkan ke dalam air. Kalau benda yang bernajis dicelupkan ke dalam air, nanti airnya akan ikut menjadi najis. Coba perhatikan gambarnya. Istinja adalah salah satu cara membersihkan najis yang sering kita lakukan. Istinja atau cebok harus dilakukan setelah buang air kecil atau buang air besar. Istinja dapat menggunakan air, tisu, batu, ataupun benda kesat lainnya. Bila istinja menggunakan air, maka tangan kanan menyiram kubul atau dubur, sedangkan tangan kiri mengusapnya hingga bersih. Jangan lupa sebelum masuk kamar mandi harus berdoa terlebih dahulu ya. Doa masuk kamar mandi. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari segala kejahatan dan kotoran. Amin. Nah, anak-anak, cukup sekian materi tentang tata cara bersuci ini. Insya Allah, tata cara berwudu dan tayamum akan disampaikan pada video selanjutnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.